يا الراحمين فرج على المدين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين فرج على المدين يا الراحمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah salat zuhur ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Dipersilahkan yang ada kesempatan untuk menghadiri majlis tersebut. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك معاشر الحبائب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis taklim بعد الظهور مسجد دار المتقين Pasar Kuta rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dan terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat yang hari ini kita rasakan, alhamdulillah, kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam sehat wal afiat, iman Islam yang mantap, lalu diberikan kemampuan untuk taat. Kita berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, bulan yang Allah begitu memanjakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang telah kita harapkan kedatangannya dan kita berjumpa dengannya dari 2 bulan yang lewat. Dari awal Rajab ya ikhwan, kita telah meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah di bulan Rajab, lewat Rajab, bulan Sya'ban, terus berpinta apa yang kita harapkan bertemu dengan bulan ini. Dan sekarang alhamdulillah Allah sudah berjumpakan kita. Bahkan kita telah melewati 3 hari pertamanya dan ini hari yang keempat. Kamis, Jumat, Sabtu, hari yang keempat. Ikhwani rahimakumullah, yang sudah lewat itu lewat, tak bisa lagi kita tarik untuk kita ulangi. Ikhwani rahimakumullah, kenapa kita berpinta hebat kepada Allah agar dijumpakan dengan Ramadan? Perasaan kita biasa beda biasa bagi orang yang luar biasa. Bagi orang yang luar biasa, tidak biasa masuk Ramadan ini. Tahu kita diri kita tentang keluar biasa Ramadan dengan apa? Dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pemberian Allah kepada kita. Orang-orang soleh itu ikhwan, kalau mereka datang Sya'ban, apalagi di penghujung Sya'ban, sakit itu sedih mereka. Bahkan ada yang sampai menangis. Kalau sakit itu cukup parah, yang mereka tangisi takut kalau mereka wafat tak jumpa dengan Ramadan. Kalau sakit itu tampaknya sakit biasa tapi membuat mereka lemah dalam beribadah, mereka pun nangis. Ngapa? Takut ketemu Ramadan tak bisa banyak ibadah. Bulan Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, bulan yang memang kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Maka alangkah buruk dan buruknya diri kita kalau kita tidak mampu mempertambahkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, manusia memang butuh motivasi. Kita di manusia memang sifat manusia itu butuh di ado aponya, bukan apa adanya, ado aponya. Kalau begawe suatu nak minta upah, untungnya besar dak, itu sifat manusia. Keberuntungannya apa, kelebihannya apa, itu sifat manusia yang harus kita, yang ada pada diri kita selalu kita pertanyakan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani memberikan hal itu untuk kita.
Lewat hadis-hadis Rasulullah kita dapat banyak fadail, kemuliaan tentang bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah dalam kesempatan ini kita akan sedikit petik tentang fadail tersebut, dan mungkin sudah sering kita dengarkan dari para asatidz lain juga. Dan mudah-mudahan kita bukan cuma dengar tapi benar-benar termotivasi untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Saking luar biasanya bulan Ramadan ini ikhwan, sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau kan ummati ya'lamu ma fi Ramadan la yatamannawna Ramadan dahr kullah sanat kullah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai pernah berkata, seandainya umat ini tahu tentang apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka mereka meminta kepada Allah Ramadan itu dibuat setahun. Setahun penuh itu Ramadan. Kalau kita tahu. Nah, kita sebenarnya tahu ikhwan. Sebenarnya kita tahu tentang fadail kemuliaan Ramadan itu. Di antaranya yang mungkin antum sudah dengar dalam beberapa hari ini. Kalau kita rekap ulang dari tahun dulu lah, sering kedengeran. Ya, tentang bagaimana Allah memberikan mudha'afal ajr. Berlipat-lipat gandanya pahala. Tidak ada di luar Ramadan. Rasul mengatakan ibadah sunnah diberikan ganjaran wajib. Tidak ada kecuali di Ramadan. Kita salat sunnah tadi 4 rakaat sebelum zuhur. Kita salat sunnah tadi 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau kita boleh umpamakan itu hadiahnya 1000 pahala, maka salat zuhur itu 1 juta pahala juga, Pak. Bukan 10.000, bukan 100.000. Itu sunnah kamu tinggalkan tidak masuk neraka. Tapi jauh dari Rasulullah. Tapi kalau zuhur kita tinggalkan, na'udzubillah. Jadi kalau sunnah itu 100.000 pahalanya, salat wajib itu 1 juta ikhwan. Sepanjang tahun kita lakukan semi itulah dia. Illa fi syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Salat sunnah tadi 1 juta ikhwan pahalanya. Salat sunnah tadi 1 juta. Kalau maaf ikhwan, antum sebelum Ramadan nyantai-nyantai baik, sudah adzan masih nyantai di luar, masih ngobrol-ngobrol di sana tempat wudu, begitu qomat masuk langsung melok salat tanpa merasa rugi tidak sempat salat sunnah. Dan sekarang pun Ramadan sama kondisi kita, naudzubillah. Berarti kita ini mahrum, orang yang terhijab dari pemberian Allah. Orang soleh mencari ini ikhwan. Sampai mereka nangis kalau sampai tidak sempat ketemu Ramadan, atau ketemu Ramadan tidak mampu banyak melakukan ibadah. Sunnah diganjar wajib. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Yang wajib, yang tadi 1 juta kata kelapa pahalanya, dilipat ganda sampai 70 kali lipat kata Rasulullah. Bahkan hadis yang mengatakan sampai 700 kali lipat. La yujadu illa fi Ramadan. Tidak kita dapatkan. Kalau kita memang pedagang yang pasti selalu mencari untung, kita pasti hitungannya mantap. Hitungan kita tidak boleh meleset, harus untung besar aja kita. Ini sekarang yuk kita hitung-hitungan ikhwan. Sunnah diganjar wajib, wajib kali 70, itu terlepas ke jamaah atau tidak berjamaah. Sekarang kalau kita berjamaah, kalikan baik 70 tadi, ya 70 juta itu kalikan lagi 27. Ditambah lagi kalau antum di shop depan, tambah lagi fadilahnya. Ditambah lagi kalau kita sholat pakai siwak, walaupun siwak ada perhukum sendiri di bulan Ramadan ini. Kalikan lagi, dikalikan lagi. Nah ini kita kejar di bulan Ramadan ya ikhwan rahimakumullah. Itu umum, baik di siang hari atau di malam hari. Nah sekarang lebih lagi kita disuruh di malam hari memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW menyampaikan, dan ini sering kita dengar dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi an ya'muruhum bil azimah thumma yaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wal Muslim. Rasulullah raghaba, memberikan kita motivasi, mengajak kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, beliau menganjurkan dan tidak mewajibkan,
Ya, nanti kita mungkin sudah pernah dengar cerita tentang bagaimana proses terjadinya adanya salat tarawih. Ya, salat tarawih itu. Insyaallah kalau ada waktu kita sampaikan. Rasul mengatakan man qama Ramadan, siapa yang qama itu mendirikan, beribadah. Lebih spesifik lagi salat yang diperbanyak. Makna qama itu lebih identik dengan iqamatis shalah. Walaupun sebagian ulama memaknakan lebih umum, apapun ibadah sunnah, apapun ibadah taat yang kita lakukan, makna qama di situ. Lebih khusus lagi adalah salat. Imanan, dia lakukan benar-benar meyakini. Kalau dia lakukan hal itu, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah, mulai dari pahala, ampunan dosa sampai yang paling puncak surga dan ridhonya Allah. Yang kita pun dianjurkan Pak oleh Rasulullah memperbanyak mintanya di bulan Ramadan ini. Minta surga, minta ridho Allah. Itu dianjurkan perbanyak. Fa'astaghfiru kata Rasulullah. Perbanyaklah kamu minta 4 perkara di bulan Ramadan. Apa itu? Minta surga, minta ridhonya Allah, minta ampunan dari Allah, lalu minta berlindung dari api neraka. 4 ini sering kita jalankan alhamdulillah. Walaupun sebagian kita hanya melakukannya di waktu tertentu. Padahal Rasulullah ngomong fastaghfiru, perbanyak mengucapkan 4 kalimat. Pertama apa? Ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beristighfar, astaghfirullah. Lalu minta surganya Allah, lalu minta selamat dari nerakanya Allah. Apa itu bunyi yang kita baca ikhwan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini aslinya, hadisnya 4 ini. Walaupun sebagian orang menambahkan as'alukal jannata wa ridhaka, ditambah ridhaka wal jannah. Boleh tak kata halangan, tapi asli sunnahnya 4 tadi. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika, ditambah nas'alukal jannata wa ridhaka atau wa ridhaka wal jannah, ya silakan, itu tidak ada halangan. Doa itu boleh ditambah, boleh kita paskan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, siapa yang menghidupkan malam beribadah atau di siang hari, lebih lagi di malam hari, melakukan iman wahtisaban, artinya ikhlas. Mana ihtisab itu? Ikhlas, la riyaan wala sum'atan, bukan nak dijingau wong. Ikhwan, kamu biasa solat di sop depan, ngotot pengen tetap di sop depan, belum adzan kamu lah datang, lah mentang sejadah duduk. Kamu jalan itu sampai 2-3 hari. Semalam kamu terlambat, pas masuk masjid sudah qomat, sehingga kamu di posisi nomor 3. Lalu orang banyak nyingok kita ni biasa di sop depan, tahu-tahu di sop 3 orang banyak nyingok kita. Ada rasa di hati kita ni, rasa dak lemak-lemak, rasa dak lemak-lemak, rasa malu. Ya, malunya bukan karena Allah, malu tu sama Allah seharusnya. Nah itu perlu dipertanyakan, sop depan 1-2 kemarin itu ikhlas apa tidak? Ngapa? Ketika kita di sop 3 jingok iwang kita ngaso cak dak kelemahan, ngaso malu, ngaso rendah. Kalau malunya sama Allah cantik. Tapi kalau malu karena dijenguk manusia, naudzubillah, berarti 1-2 itu masih tanda tanya ikhlas atau tidak. Berarti nak minta dijenguk wong. Naudzubillah. Hati-hati ikhwani rahimakumullah. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna sumbah fid dasami. Atau kama qala radhiyallahu an Imam Bukhari. Berapa banyak kebaikan-kebaikan itu. Kam hasanat ladzatan, ladzat. Kamu ngerasa nikmat ikhwan, kami ngerasa nikmat. Masya Allah, sebelum isyak sudah di masjid, kemutakin gitu, semua yang terawih 1 juz Quran, semangat, himmah, hebat. Tapi perlu ditanyakan dulu, ikhlas tak karena Allah? Apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Hujan, gerimis, masih mentu, tanyakan diri kita. Karena suudzon jangan sabung lain, suudzon sama diri dewe. Aku ni hujan, masih mentu, ngapalah tujuan aku ni? Nak dijingga uang istiqomah, biar dikatakan ahli istiqomah, si pulang di sop depan, datang sebelum isya. Apa itu yang kita harapkan? Atau memang kita pengen mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah ini dalam hadisnya? Imanan wahtisaban, maka Allah berikan ampunan, ghufirallahu
Allah ampunkan dosanya, ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang sudah lewat. Nah, ikhwani rahimakumullah, ibadah siang, ibadah malam itu semuanya cantik, semuanya indah. Tapi untuk ibadah malam itu lebih nilainya. Cuma sayang, kita ni kebanyakan puasanya di siang hari. Begitu malam tak puasa lagi. No, memang nian beh puas tu di siang hari. Kalau puasa cerita makan minum tak usah dibahas ikhwani. Ya, kalau cerita puasa dari makan minum tak usah kita bahas. Itu wong awam, wong paling bodoh pun tahu. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diharapkan oleh Allah kepada kita, puasa bukan cuma makan dan minum. Tapi panca indera kita juga puasa dari apa yang membatalkan pahala puasa, dari segala bentuk kemaksiatan. Berapa banyak maaf di antara kita ikhwan, siang hari nyagonian mata dak galak nyingok yang diharamkan Allah. Begitu sudah malam dianggap selesai puasa itu. Sehingga dia membuka kembali apa yang diharamkan Allah, dia kembali melakukan apa yang dilaknat oleh Allah. Padahal malam itulah justru tempatnya kita untuk lebih cepat naik di malam. Itulah yang disebut tadi qama imanan wahtisaban. Bangun malam, salat tarawih, salat witir, salat macam-macam kita lakukan. Salat tarawih. Sekarang kita masih kadang-kadang diribut ke antara yang 11 sama yang 23. Sebenarnya kita tak usah ribut ikhwan, sama-sama 23 sama 11. Kalau nak ribut sama yang tak semayang. Ya, kalau nak ribut sama yang tak semayang. Tak usah pula kamu ngadu dalil. Ya, tak usah ngadu dalil. Kau benar cara kau, kami benar kita. Bolehlah berfikir. Ana yakin yang hadir di sini mungkin 90% solat tarawihnya 23. Ya. Kita melok dan bertahan ni ngapo? Apa cuma kada galak ngobat dari zaman kakek kami dulu ini, dari zaman dulu, dari semenjak langgar tertegak sampai sekarang tak mau kami robah, nak 2-3 itulah. Nah, itu namanya uji kita ni fanatik. Ya. Kalau fanatik cuma modal itu baik, kami tak galak ngobak karena dari dulu nian. Ya. Untungnya apa? Kita pengen bertahan dengan suatu ketaatan itu ada landasan nilai pahala atau agama. Nah, kita ngejar tahan 2-3. Pakai Quran pula, padahal banyak langgar-langgar 2-3 juga tapi tak pakai Quran. Dalam arti surat-surat pendek tahan ngancap di sini. Padahal kampung itu ada juga solat tarawih. Tanyakan ikhwan, apa dia niat kita, apa tujuan kita? Nah, Rasulullah SAW banyak memberikan kita motivasi. Di antaranya kenapa kita memilih solat di malam hari dengan memperbanyak solat tarawih itu jumlahnya ikhwan. Anda sampaikan sebuah hadis Rasulullah. Ini sudah pernah kita sampaikan semua hadis. Semua fadail bulan Ramadan selalu terulang di setiap tahun. Ya, bahkan kadang berulang-ulang ustaz kita nyampaikannya. Jangan pernah kamu mengatakan, oh ustaz ini semalam tu lah sudah sebut oleh ustaz itu. Ya, ngawakan itu lagi. Ya, bukan salah ustaznya kitanya ikhwan. Mungkin kitanya belum benar-benar nerima nasihat. Sehingga Allah takdirkan seorang ustaz datang lagi pada gultum malam kedua, ngulangi hadis yang semalam lah, nyelaskan yang semalam lah. Kenapa? Biar kita benar-benar perhatikan tentang apa yang disampaikannya itu. Nah, ini hadis mungkin agak jarang disampaikan. Kami ambil dari kitab kumpulan hadis, kitab Imam Dimyati rahimahullah ta'ala, Matrajur Rabih fi Thawab A'mal Salih. Dalam bab tentang fadail qiyam fi Ramadan, fadilah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Terkhusus di sini tentang pahala solat di malam hari di bulan Ramadan. Tadi kita sudah tahu fadilahnya. Solat sunnah diganjar pahala wajib. Itu siang atau malam sama ikhwan pahalanya itu. Diganjar sama. Yang wajib berlipat ganda. Nah, sekarang kita dapatkan banyak guru-guru kita, bahkan kita saksikan ikhwan rahimakumullah, dan kami pun mengikuti jejak mereka, dan insyaAllah kita semua pun bisa mengikutinya. Di kota Tarim itu ikhwan, para habaib, para orang-orang awam sekalipun di kota Tarim itu kadang sholat tarawih sampai 2-3 kali. Bukan 2-3 kali itu hitungan sedikit, 23 selesai, pindah lagi ke masjid lain, ngadakan Jumat sholat tarawih, mengikut lagi sampai dapat 20 lagi. Tak selesai solat lagi sampai 3 kali kadang-kadang. Kenapa? Ngembek fadilah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah
Abi Sa'id Al-Khudri dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadisnya cukup panjang sampai kepada ungkapan dari Rasulullah. Rasul berkata, "Walaisa 'abdun mu'min yusalli fi lailatin." Dan tidaklah seorang hamba Allah mukmin muslim salat, tapi ada tanda kutip di sini, fi lailatin, di malam hari bulan Ramadan. Bukan berarti kita ngecik ke siang, Pak. Tapi memang Allah punya tafdil, melebihkan malam itu dibandingkan siang. Kalau antum pernah dengar hadis Nabi tentang solat berjamaah, salatul jamaah khairun min salatul fardhi bis sab'i wa ishrina darajah. Ada riwayat bi khamsi wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat dewean dengan perbedaan 27 kali lipat. Tapi ada hadis, dan ini hadis benar, tidak pula mansuh. La hukman wala nutqan wala nusqan. Mengatakan salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 25 darajat. Nah, ngapa beda nih? Dua-duanya hadis yang benar, bersumber dari Rasulullah, dan hukum 25 tidak terhapuskan. Walaupun ada pendapat ulama, hukum 25 terhapuskan oleh hukum yang 27. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak terhapuskan. 25 itu adalah ganjaran untuk solat di siang hari, Zuhur sama asar. Untuk solat di malam hari, maghrib, isya, subuh, itulah 27 kali lipat. Nah, sekarang kita dengar tentang fadilah solat di malam hari di bulan Ramadan. Walaysa 'abdun mu'min yusalli ay fi Ramadan fi lailatin illa kataballahu lahu 1500 hasanah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi hamba tersebut pahala 2500 pahala bikulli sajadatin, di setiap kali sujud. Setiap sekali sujud di bulan puasa, di malam hari, dicatatkan pahala 2500 pahala. Salat 1 rakaat berapa kali sujud? 2. Maaf ya, kita tidak mendiskriminasi yang 10 rakaat itu tidak, yang 8 rakaat itu tidak. Cuma kita untuk memotivasi antum yang memang senang dengan 23. Sekali lagi, tidak usah beradu dalil, ya, tidak ketemu itu, ya, tidak ketemu. Sikok benar, sikok tidak salah. Antara 11 sama 23 itu sikok benar, sikok tidak salah. Kita benar, dia tidak salah. Jadi tidak usah beradu dalil, nak capek segala macam, tidak usah. Nah, cuma kita pengen memotivasi untuk antum yang anak yakin kebanyakan sholatnya 23. Jadi tidak salah kan kalau anak nyampaikan ini, ya, di tempatnya ini. Ya. Nah, sekali sujud 2500 pahala. 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau Anda sholat 8 berarti berapa kali sujud? 16 kali ke 2500. Kalau Anda sholat 20 berapa kali sujud? 40 sama 16, jauh dah ikhwan. Jauh. Kali ke 2500 sudah cukup buat motivasi kita. Itu dari sholat tarawih. Belum tambah witirnya 3. Belum tambah witir 2, 3 sama 11, 22. Kalau 2, 3, 46, jauh bedanya. Kali ke 2500. Dan bukan cuma itu, balik kepada imanan sekarang ini. Imanan, yakin tak dengan apa kata Rasulullah? Ikhwan, urusan akhirat itu belum kita nampak ke sekarang. Belum nampak, belum kelihatan, belum kejinguan. Pahala masih cerita. Ampunan dosa masih cerita. Naik derajat masih cerita, belum terjinguk, belum terasa. Tapi imanan harus kita imani. Kullu ma ja' min indi Rasulillah. Apa yang datang Rasulullah yakin, ikhwan. Makanya Nabi mengatakan imanan wahtisab, bukan cuma melok-melok. Kami bertahan kamu dari zaman nenek kami dulu, 2-3 kami dah galak ngubah. Itu bukan imanan itu. Saja kita sempat bertanya, ngapo kena 2-3 nian, tidak 11. Bertanya alasannya apa? Nah, sekarang kita biar tahu. Ikhwan rahimakumullah.
Kalau itu cuma pahalanya cukup ikhwan. Tapi di sini lebih lagi Pak, ada sesuatu yang kita boleh kita kejar. Untuk wong awam macam kami, macam bapak ni, ngejar surga Pak, ngejar nikmat-nikmat surga tu boleh. Belum levelan kita, levelan awliya solehin itu mereka dak ngejar bidadari, dak ngejar istana, dak ngejar kebun-kebun yang cantik, dak ngejar kenikmatan-kenikmatan. Dia cuma ngejar pengen memandang Allah, pengen dekat dengan Rasulullah. Itu orang soleh. Pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah, duduk dekat Nabi di surga. Itu tujuan kami. Bukan ngejar bidadari, bukan ngejar istana, bukan ngejar rumah yang mewah indah, bukan ngejar nikmat makanan minuman dan segala macam kenikmatan, bukan. Cuma kalau kita masih ngejar itu tidak apa-apa Pak. Memang Allah menawarkan. Ya, memang Allah menawarkan. Nah, mari kita lanjutkan hadis tadi. Kata Rasulullah yang disampaikan oleh sahabat tadi, dari setiap sujud tadi bikulli sajadatin bana lahu baitan fil jannah. Dari setiap kali kita sujud sekali dibangunkan satu rumah buat kita deh. Di surga. Dibangunkan satu rumah di surga sekali sujud. Berarti kalau semalam hitungan dari maghrib, nih perbanyak ibadah ikhwan. Ya, salaf itu memperbanyak menambah ibadah mereka di bulan Ramadan. Kita biasa habis maghrib solat cuma 2 rakaat, maka di Ramadan ini tambahkan ikhwani. Tambahkan setelah solat maghrib 3 rakaat berjamaah, tambahkan ba'diyah 2 rakaat, tambahkan solat sunnah awabin, wa illa solat tasbih inti lakukan, atau solat apapun lakukan karena sudah masuk waktu malam hari. Datang ke masjid solat sunnah tahiyatul masjid. Pisahkan bila perlu salat wudu, biasa kita gabung boleh. Tapi untuk memperbanyak sujud, memperbanyak tilawah dalam salat, kita pisahkan. Tentu butuh waktu yang lebih, kita datang lebih cepat. Salat qobliyah isya, kadang kita tak gawe ke bulan Ramadan, kita gawe ke ngapo? Sunnah ganjarannya wajib. Apalagi ini salat malam. Lalu solat isya, ba'dal isya, solat 2 rakaat, kebetulan imam belum datang atau masih ada yang ditunggu, solat lagi 4 rakaat, lebih afdal. Minimal 2 rakaat. Nah lalu masuklah solat tarawih. Kita lanjut hadis tadi ikhwan. Di setiap sekali sujud, diganjar pahala, diberikan kita dibangunkan satu rumah oleh Allah. Rumah cak mana ikhwan? Antum carilah rumah yang paling megah, paling mewah, paling indah, paling besar di dunia ini. Kalau sudah antum dapatkan, maka pastikan ikhwan itu rumah yang sudah menakjubkan, mengagumkan dengan paling besarnya rumah itu yang dianggap. Itu tak lebih mungkin debu kalau ada debu. Rumah inti yang ada di surga itu. Kalau ada debu. Ya. Apa kata Rasulullah? Disifatkan oleh Rasulullah ikhwan, rumah yang antum sudah dapatkan berkat banyak sujud di malam hari itu. Itu rumah bukan sembarang rumah. Nabi mengatakan, wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutil hamra. Rumah itu dibangun dengan emas dihiasi dengan permata merah. Bukan batu bata merah ikhwan, permata merah. Nyingok permata merah, mungkin ada yang belum terjingok gitu nih Pak. Ya cuma dengernya baik. Itu bahan bangunannya dari permata merah dihiasi. Bahannya dari emas, perhiasan yang ada nempel di rumah itu dari permata merah. Cak mana besarnya Bib? Cak mana besarnya? Tadi saya sempat gambarkan ke antum, rumah yang paling besar di dunia bagikan debu untuk rumah kita kaget di sana. Cak mano, nah itulah tadi sadaqa Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi, tak pernah terlintas bikin kita makmun apa yang disuguh itu ikhwan. Rasul menggambarkan rumah tadi laha situna alfa babin, rumah satu rumah berkat sekali sujud itu pintu rumah itu jumlahnya 60.000. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan dongeng. Ini Rasulullah yang nyampaikan. Disampaikan oleh sahabat. Imam Dimyati tidak gampang. Banyak ulama bukan cuma beliau mengambil hadis ini tentang fadail syahr Ramadan. Pintunya bukan 6.000, bukan 600, bukan 6.000, 60.000 pintu.
Antum pernah lihat Masjidil Haram, berapa jumlah pintunya? Tak nyampe 500. Mungkin 100 atau lebih, dari pintu yang kecil sampai yang besar. Lain 60.000, jadi sebesar apa pintu itu, ikhwan? Rumah itu sebesar apa? Belum sampai situ, kita dibikin lebih takjub lagi dengan kekuasaan Allah. Dan Allah berikan ini bukan sikok, ikhwan. Antum sholat tarawih 23 kali kelah, berapa tadi? Belum sholat ba'diyah, belum sholat isya'nya. Allah maha kaya raya. Bukan cuma inti, ada ratusan juta manusia dari malam pertama sampai malam ketiga melakukan sholat sama dengan kita, mendapatkan ini, ikhwani. Allah maha kaya, Allah maha besar. Ini dibikin lebih takjub lagi kita oleh Rasulullah. Rumah itu, kata Rasulullah, memiliki 60.000 pintu. Bikulli babin minha ghusrun minadh dhahab muwasyakhun biyakutil khamra. 60.000 sudah bingung kan mikirkannya. Apa kata Nabi? Di setiap pintu itu, di setiap pintu yang 60.000 jumlah tadi, ada istana terbuat dari emas, dihiasi dengan permata merah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak mampu akal kita sudah, ikhwan. Kekuasaan Allah. Sekarang ini pasti hak datang dari Rasulullah. Sadiqul masduq. Minta maaf, ikhwan. Astaghfirullah, natubu ilallah. Kita berlindung pada Allah dari rasa malas, rasa lemah. Nabi ngajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sama bela 8 tu, penting semayang. Sama bela, enggak. Allah tidak ngato kesamo. Rasulullah tidak ngato kesamo. Loh kok kita nak ngato kesamo? Enggak, ikhwan. Beda. Makanya kita takjub melihat orang-orang yang sholat di bulan Ramadan sampai bermacam-macam sholat di malam hari itu. Karena mereka tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan. Makanya tidak berlebihan ketika Rasul mengatakan, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la yatamannawna Ramadan dahar kullah." Kalau seandainya umatku tahu tentang apa yang ada di Ramadan, mereka akan minta setahun penuh, kata Rasulullah, Ramadan itu. Lah antum dewek tahu tidur be ibadah. Ya, diamnya kita tasbih. Pahala berlipat-lipat ganda. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya. Antum sempat baca kemarin hari Rebu sebelum maghrib, antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Diganjar 190 pahala. Begitu setelah adzan masuk Kamis, itu masuk Ramadan, antum baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya tidak lagi 190. Kalikan 70, bahkan sampai 700 kali. Itu kalau dibaca tanpa wudhu di luar sholat. 1 huruf 10 hasanat itu, ikhwan, itu dibaca tanpa wudhu di luar sholat. Nah, bagaimana dengan antum yang berusaha bertahan? Ibtigha mardatillah, bukan nak dijingok uang, bukan nak sombong, bukan nak ngatakan aku kuat, tahan nyari sholat yang pakai juz Quran. Ngapa? Yang maco imam sama makmum dapat paket sama, pahalanya sama. As-sami wal mustami mushtarikat fis thawab. Tahan kita berusaha nyari yang mana 30 juz. Sebulan dihabiskan semalam sejuz kita cari. Kenapa? Mudha'afal ajr. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, itu yang kita bisa dapatkan nanti. Memang sekarang belum terjingok. Ya, tidak kamu yang 23 kali kamu lebih terang, yang 11 tidak pula terang, yang tak solat gelap tak juga, tak dinampak. Kalau itu dinampakkan Allah, kata orang munafik di dunia ini, kata orang fasik. Ya, kalau surga itu kejingoannya, ya rahmat Allah turun kelihatan, tapi itu bisa dirasakan oleh imanan wa tisaban. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa hakadha. Nah, masih banyak lagi fadail, apalagi dilakukan di masjid. Antum selama di masjid dapat niat i'tikaf, menghidupkan, mensyiarkan masjid, dapat lagi pahala. Nah, kita cari apa? Salat apa lagi yang pacak ku gawe ke? Ya, salat tasbih gawikan, ikhwan. Jangan jadi barang yang asing buat kita. Kalau pacak setiap hari di bulan Ramadan ini. Kalau antum mampu, lakukan di malam hari. Kalau mampu, ya. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimakumullah. Bicara tentang solat tarawih. Solat tarawih, ikhwan rahimakumullah,
Tidak ada dalil yang pas memastikan jumlah berapa Rasulullah itu solat. Adapun yang mengatakan Rasulullah solat itu 8 atau 11 itu solat malamnya Rasulullah. Nabi sendiri melakukan solat tarawih itu di dalam masa hidup Rasulullah, tidak pernah mengumpulkan umat solat rami-rami. Beliau kadang solat, datang ke masjid, beliau solat, lalu ada orang ikut Nabi solat. Nabi besok solat lagi, nambah rami. Besok solat, nambah rami lagi. Nabi ninggalkan solat di rumah, tak lagi ke masjid. Ngapa? Khawatir dijadikan tadi situ ghairu azimah, bukan suatu kewajiban. Takut kaget dijadi kewajib. Takut memberatkan umat. Dan seperti itu Nabi melakukan. Akhirnya orang-orang pun sama. Ketika Rasulullah hadir, mereka ikut. Nabi tidak ada, mereka tetap sholat. Tapi kelompok-kelompok, ada yang di awal waktu, ada yang di siang, ada yang di akhir waktu, ada yang larut malam, mereka melakukan itu. Sampai akhir hayat Rasulullah, belum terjadi yang namanya sholat tarawih seperti yang kita lakukan. Berjamaah, rame dalam satu waktu. Tidak. Hal itu berlangsung sampai zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun sama. Orang nafsi-nafsi sholat dewek-dewek atau berkelompok-kelompok dengan jumlah kelompok-kelompok yang tidak besar. Dengan waktu yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Sholat itu. Sampailah singkat cerita ikhwan, di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita bicara tentang masalah bid'ah, banyak yang kita lakukan dan mereka yang sedikit-sedikit ngomong bid'ah pun melakukannya bid'ah ini. Banyak ikhwan di bulan Ramadan ini bid'ah. Menentukan imsak 10 menit sebelum adzan, bid'ah mana ada zaman Nabi. Ya. Nih, jam digital. Jam sekian, komat 10 menit setelah adzan, 15 menit sebelum adzan. Ya, 20 menit setelah adzan. Masjid sana beda lagi, masjid sana beda lagi. Bid'ah juga. Ya. Termasuklah bid'ah yang besar yang sampai hari ini dilaksanakan oleh umat adalah salat tarawih berjamaah dipimpin dengan satu imam. Ini terjadi pertama kali di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu saya melihat kondisi yang ada dari zaman Rasulullah, umat bertambah banyak. Mereka berkelompok-kelompok melakukan salat itu. Ada yang di rumah, ada yang di rumah si fulan, ada yang di masjid Rasulullah, ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan waktu, ada yang agak larut waktu. Maka dengan izin Allah datang ilham, pemikiran yang cerdas pada Sayyidina Umar, pengen mengumpulkan umat ini bergabung galau-galau satu gerakan dipimpin satu imam. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kibar sahabat. Mereka pun memandang ini adalah suatu hal yang baik. Maka disepakatilah, dilakukanlah salat tarawih pertama kali di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dengan berjamaah, kumpul di satu waktu, diimami dengan seorang imam. Sehingga keajaiban terjadi. Apa itu? Masjid Rasulullah Pak terang benderang dengan sangat terang. Ngapa? Kalau kemarin wong gawa lampu tu wong 10, wong 20, mentu datang wong lain lagi, gonta-ganti. Sekarang ratusan manusia, bahkan mungkin mencapai lebih dari 1000 mungkin, datang membawa obor secara berbarengan dan semua menancapkan obor-obor mereka di sekeliling masjid Rasulullah. Tak cukup di dalam, di luar mereka pasang obor tersebut. Sehingga masjid Nabi terang luar biasa. Dan mereka pun melakukan itu. Banyak kemuliaan didapatkan, di antaranya silaturahim, ukhwatul islamiyah, ittihadul islamiyah, ada galau di situ. Nah, hal ini diakui oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Umar sudah wafat, dimakamkan di samping Rasulullah, Imam Ali melalui magam tersebut berziarah kepada Rasulullah, berziarah kepada Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Begitu beliau selesai ziarah, beliau memandang gubur Sayyidina Umar. Waktu itu kejadiannya di bulan puasa. Beliau mengatakan di hadapan gubur Umar bin Khattab radhiyallahu an, nawwarallahu gubrak ya Umar kama nawarta masajidana. Atau kama qala radhiyallahu an. Semoga Allah terangkan kuburan kau wahai Umar
sebagaimana engkau telah menjadikan masjid-masjid kami terang benderang. Ini bid'ah bahkan dari lisan Sayyidina Umar sendiri mengatakan nikmatul bid'ah hadhi atau kama qala radhiyallahu anhu. Paling nikmat, paling afdalnya bid'ah itu ini kata Sayyidina Umar. Apa? Salat tarawih berjamaah dipimpin dengan satu imam. Sayyidina Umar itu menggunakan kalimat bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sinilah umat Islam ahli sunnah wal jamaah memandang bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Ya. Tidak semuanya dolah. Banyak bid'ah sana. Kalau kita bahas panjang termasuklah mushaf Al-Quran yang kamu punya. Itu banyak sekali bid'ah. Ya, banyak sekali bid'ah. Lembaran-lembaran ditulis ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 12 baris. Ada magrok ditandai ain, sejadah diinjuk tanda sejadah. Termasuk harokat, itu pun tidak ada di zaman Rasulullah. Ditambah lagi dengan macam-macam dalam Al-Quran itu. Itu semua bid'ah. Tapi bid'atul hasanah. Ikhwan rahimakumullah, salat tarawih itu ya, paling sedikit boleh 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat pun boleh, jangan kamu nak merendahkan wong yang 8 rakaat tarawih. Masih lebih abdul dia jauh ketimbang yang 2 rakaat. 2 rakaat lebih abdul daripada yang tidak sama sekali. Kenapa kita sampaikan ini? Ini buat kita jangan sampai nanti suatu hari kita sakit, suatu hari kita capek dari perjalanan, lalu kita mengatakan, sudahlah malam ini aku tidak usah sholat lah, capek nian badan aku. Enggak. Fa illam tastati'kul fala tatrukul, kata ulama. Kalau kau tidak mampu melakukan semua dengan jumlah yang penuh, maka jangan tinggalkan semua. Lakukan pertama dari segi rakaat. Kedua, salat tarawih boleh dilakukan berjamaah wa huwa afdal, tapi boleh juga fardhiyah sendirian. Jadi jangan jadikan alasan pas kita balik dari perjalanan, langgarlah selesai, masjidlah selesai, lalu kita tidak salat tarawih di rumah. Tak mampu 20, 8 tak mampu 8, 6 tak mampu 2 pun jadi. Kemudian waktunya ikhwan. Waktu solat tarawih itu mim ba'da fi'dil isya. Setelah kita melakukan solat isya. Jangan jadi orang yang bodoh. Kadang-kadang semangat ibadah tanpa landasan ilmu. Ada wong Masya Allah istiqomah dari hari pertama sampai hari ke-20. Solat di sop depan, solat tarawih, isya dia tak ketinggalan. Suatu malam dia terlambat. Pas datang ke masjid, dia belum sholat isya, terlambat, kebetulan ada tamu di rumah barangkali. Nyampe ke masjid, isya selesai, dengar Bilal, as-salatul jami'ah, sholat tarawih. No, kau semayang tarawih, aku belum semayang isya. Nah, karena dia bodoh, cuma modal semangat, apa jadi langsung dia menjadi mufti untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya sudahlah, aku semayang tarawih dulu. Kaget balik ke rumah baru semayang isya. Sama yang penting semayang. Salat dia di sini, Masya Allah, bib sakit sejus. Oh, tegak dia. Ya. Selesai semayang, pas semayang pun sop depan. Ya, kawannya tadi nyari dia yang kudak kati. No, jolado kau yang kudak kati. Ai, tak pacak kita aus ado. Sop depan ni rugi kalau kita tinggalkan. Kawan tak tahu kalau dia belum semayang isya. Mayang dia, Masya Allah, wah, semangat. Selesai semayang isya, semayang witir, habis tarawih semayang witir pula. Selesai semayang witir balik ke rumah, semayang isya. Singkat cerita di rumah, ada orang yang ngerti. Mbeklah paling buruk cerita ni, mertuanya. Ya, pas dia sampai ke rumah nak nyari sama mertua, mentang sejadah tengah rumah. Pas dia baru nak takbir, mertuanya teriak, "Oi Jul, semayang apa lagi kau? Kau dari masjid kan?" "Iya bah, semayang apa kau dari masjid tadi?" "Main tarawih." "Witir sudah, semayang apa kau sekarang?" "Isya bah, belum sempat tadi." Apa cuma bengak kau ni. Uji mertuanya bu. Kalau bapak kita ngomong kita bengak, ikhwan, kalau bapak kita ngomong kita bengak, sakit hati mungkin ya. Tapi kalau mertua lebih tajam lagi itu. Habisnya mbak hati. Bengak kau ini. Jadi kau semayang tarawih tadi tu, semayang witir belum semayang isya? Belum, Mbak.
Oh, kata Pak, mertua tadi. Tahu tak kan Ijul? Sangat sahnya sembahyang tarawih sama yang witir itu harus sholat isya dulu. Nah, jadi mak mano Pak? Tak mak mano. Belum sembahyang kau. Karena bodoh Pak. Tak tahu ilmu. Sembahyang isya dulu. Baru sholat tarawih, baru sholat witir. Taib. Sholat tarawih waktunya panjang ikhwan. Yang jelas setelah masuk waktu isya. Sampai kapan waktunya? Sampai tulu'il fajr, sampai adzan subuh. Sama dengan salat witir, hukumnya juga sama, waktunya juga sama. Jadi tidak ada alasan ketika misal kita sakit ketiduran, habis buka kita ketiduran, bangun-bangun jam 10, masjid langgar sudah tutup galau, kita baru salat isya, lalu kita tidak salat tarawih. Tidak, tetap salat tarawih. Isya berjamaah, tarawih kalau ada gewang berjamaah. Sanggup 20 kerjakan, tidak sanggup semampu kita. Mbak 18, mbak 16, 12, 10, sampai 8, sampai 4 jadilah. Kalau memang kita sakit. Terbangun jam 2 malam, salat tarawih. Ya, tidak jadi halangan. Nah sekarang ikhwan rahimakumullah banyak ini kendala di antara kita. Kita ini pengen 2-3. Tapi komplek perumahan tempat kita, kampung tempat kita ini sekarang lah jadi 11 galau. Jadi mak mano beb, apa aku tinggal ke kampung tuh, aku semayang ke Masjid Agung atau Masjid Lawang Kidul atau Masjid Darul Mutakin. Jawabnya apa? Jangan. Jangan kaget kamu diboikot wong. Ya, langga dewek ditinggalkan, tanggal ngancap tempat lah lain. Tapi dia 11. Nah, belajarlah dengan ilmu ibadah itu. Peloi semayang dia 11. Selesai mereka 11, kita kalau ada gewang lebih abdul lagi, balik ke rumah nambah ikhwan. Nambah. Walaupun witir sudah selesai kita lakukan, boleh. Memang ada anjuran dari Rasulullah, ij'alu, jadikan kata Nabi salat witir itu sebagai penutup salat kamu kata Nabi. Memang ada anjuran itu. Jadikan witir sebagai penutup salat, bukan berarti diperintahkan wajib. Setelah salat witir, inti tadarusan, batal wudu, ngambil wudu, masuk masjid lagi, sunnah tak tahiyatul masjid? Sunnah tak salat sunnah wudu? Sunnah, tak dilarang. Artinya kita bisa tambah. Jadi kita hubungan kita sama orang komplek harmonis. Apalagi maaf, kamu budak majelis, tak beda kejingoan. Bisa jadi, ma'udzubillah, merenggangkan hubungan kita dengan silaturahmi dengan masyarakat. Kita bikin lagi sholat. Tambahi kurang berapa? 8 kurang 12 bikin di rumah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Salat tarawih didulukan baru witir. Apa harus mesti seperti itu? Memang dianjurkan. Karena tadi ada hadis Nabi menganjurkan kalau baca salat witir sebagai penutup salat kita. Tapi tidak mesti. Kalau tarawih sama witir memang wajib setelah isya. Tapi kalau witir muqaddam ala tarawih, ya juz, boleh, baik. Kebetulan ente datang terlambat, ente masuk, ya terlambat, imam tinggal 4 rakaat atau 2 rakaat tarawih, 2 rakaat sholat tarawih. Nah ini ilmu ikhwan, ya. Begitu kita masuk, mendapatkan kita ini belum sholat isya, tarawih sudah jalan, bolehkah kita sholat isya melok wong sholat tarawih? Kan kita tak boleh salat tarawih setelah kecuali sudah salat kita nak salat isya dewean di belakang, rugilah kita tak berjamaah. Sementara di depan kita orang sedang salat tarawih. Terlepas 2 rakaat atau 4 rakaat mereka lakukan salat. Maka boleh hukumnya imam dan semua makmum tu salat tarawih, kita melok di belakang dengan niat salat isya. Selesai kita imam 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, kita tegak lagi, jangan melok salam. Salat isya 4 rakaat, ya tegak lagi. Nah begitu kita tegak lagi, imam jalan, kita salam, imam salam juga, selesai tarawih. Kita ini kita dapat di ujung kan, selesai tarawih. Nah kau sekarang mau nak salat witir, mana ini aku tarawih belum, witir berjamaah kejarlah dulu melok. Melok salat witir berjamaah selesai baru salat tarawih. Atau boleh juga
Aku pengen witir di akhir. Aku udah galak ngerubah, pengen witir di akhir. Sekarang orang salat witir, ente ikut di belakang niat salat tarawih. Boleh? Boleh. Cuma jangan diganjilkan. Tarawih itu genap. Salat 2 rakaat, salam. Berdiri lagi imam, salat witir serakaat, ente niat salat tarawih. Imam salat 1 rakaat salam, kita nambah lagi 1 rakaat. Kenapa? Karena kita salatnya tarawih. Nah, masalah solat 4 rakaat 1 salam dengan 2 rakaat salam 2 rakaat salam, ya itu kedua-duanya boleh, walaupun afdal sepakat ulama berdasarkan hadis dan praktek pengamalan dari Rasulullah dan para sahabat, kebanyakan mereka melakukan solat malam itu 2 rakaat. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan salatul lail mathna mathna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, solat malam itu 2 rakaat kata Nabi. Naam, memang ada di antara Imam Baijuri, Abi Syuja itu dengan tegas mengatakan tidak sah solat 4 rakaat tarawih itu, 2 rakaat kata mereka. Tapi ini kan pendapat ulama. Kita tidak menafikan hadis Nabi ada yang menjelaskan kalau Nabi pernah solat 4 rakaat dengan 1 salam di malam hari. Jadi kalau ada orang macam tadi, aku nih sungkanian di kampung ngapo solat 4-4-3, cak main bola baik, 4-4-3, 4 rakaat salam sah tak? Sah. Ini perlunya belajar ikhwan. Jangan kita nyala ke wong. Ya. 4-4-3 1 salam juga. Kita biasa witir 2-1. Ini 3 1 salam juga dibuatnya. Boleh. Boleh. Ente boleh ikuti itu. Kalau memang nilai silaturahim lebih kental daripada kalian ente tinggalkan, ente putus silaturahim. Tak apa-apa. Sisanya 2 rakaat kita lakukan. Nah, kalau ditanya afdaliyah, memang afdalnya 2 rakaat salam untuk solat malam. Makanya ikhwan praktek solat tasbih. Kebanyakan ulama kita kalau malam memecah 2 rakaat salam. Tapi kalau mereka lakukan solat tasbih di siang hari di waktu duha atau pada zuhur, mereka lakukan 4 rakaat 1 salam. Jadi solat tarawih sekali lagi 4 rakaat 1 salam itu boleh. Tapi kalau segi afdaliyah 2 rakaat salam. Jadi kalau memang di kampung itu pengennya tetap nak 11, kita ajak nego, yo payu 11 tak apa-apa. Ya, karena minta maaf, zaman sekarang iman kita lemah. Diajak 2-3 berlari wong. Daripada dia tidak salat payulah 11, ngalah kita, subhanallah. Sampai ngalah kita ni. Berapa banyak sudah masjid musola di Palembang ini? Bukan 10-20, jumlahnya banyak Pak. Mengubah dari 2-3 jadi 11. Ya tak apalah, daripada tak semayang. Nah, tinggal caranya tadi, nak 4-4-3 atau 2-2-2-1. Kalau pacak dajak nego, bikinlah 2 rakaat witir 1. Itu lebih afdal. Jelas insya Allah. Akhir masalah witir. Witir itu ikhwan rahimakumullah boleh dilakukan. Yang kita hitung 3 ya, paling banyak kan 11. Yang kita yang lakukan 3 ba'da tarawih. Itu boleh memang dilakukan 3 rakaat dengan 1 salam. Jangan kita langsung ngato ke salah lah itu. Ngado-ngado salat witir sekaligus 3 rakaat. No, dak maki tahiyat awal pula imam ini. Lupa pas ngajo. Nah, kalau kita tak paham, tahan diri, jangan langsung nyala ke wong. Banyak wong cepat nyala ke karena dia nyengok tidak seperti biasanya. Contoh solat jenazah. Solat jenazah kalau dimutakin ini dari zaman bingin sampai detik ini tak pernah terjadi barangkali, walaupun sekali, kalau jenazah kepala sebelah kiri. Tiba-tiba kita hadir solat jenazah, tahunya kita kepala sebelah kanan itulah. Kepala sebelah kiri. Wong yang gegabah, tak belajar, langsung kata, ini ngado-ngado ini. Ngado-ngado katanya. Memang ada ikhwan. Hukumnya ada. Solat jenazah kepala sebelah kiri itu boleh. Bahkan kalau di Masjid Nabawi harus. Kenapa? Karena kalau sebelah kanan dia kakinya nendang gober Rasulullah. Posisi mayit itu. Nah, kita perlu tahu. Ya, jangan sampai kita tanpa ilmu. Nah, solat witir 3 rakaat. Afdalnya 2-1, memang itu afdalnya. 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Nah, jangan salah niat. Ikhwan,
Jangan usolli sunnatal witri rok'ataini ma'muman. Salah. Witir itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ganjil, bukan rok'ataini. Ulama nganjurkan tambah. Usolli sunnatal witri rok'ataini. Bukan rok'ataini, tapi minal witri ditambahi. Rok'ataini minal witri, 2 rakaat dari witir. Karena witir itu ganjil. Inti ngomong, sholli, aku sholat 2 rakaat sunnah witir, 2 rakaat sunnah witir. Walaupun ada ulama mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa. Tapi ketika kita bisa benar-benarkan, usolli rakaataini minal witri. Nah, lebih parah lagi kalau antum sholat sekaat usolli sunnatal witri rakaataini, sekaat rakaataini. Nah, lebih parah lagi nih. Aku sholat witir sekaat 2 rakaat karena Allah. Sholatnya sekaat, ngomongnya 2. Ini masalah yang diniatkan di hati kan. Nah, kalau sekaat usolli sunnatal witri rakaatan, bukan rakaataini. Kalau rakaataini artinya 2. Sementara kita sholat cuma 1. Nah, betul ini ikhwan. Ya. Usolli rakaataini minal witri, itu lebih aslam, lebih selamat, lebih benar, lebih afdol. Tanpa khilaf pasti benar. Rakaataini minal witri. Dan untuk yang serkaatnya usolli sunnatal witri rakaatan, bukan rakaataini. Kita ini kan tepelok-pelok be. Enggak belajar rakaataini kita ngomong salah. Ya. Walaupun kesalahan dalam rakaat ucapan itu sebagian ulama mengatakan tidak merusak salat. Karena bukan menjadi rukun dalam niat, tapi baguskan, sempurnakan. Jelas ikhwan. Dilakukan 2-1 itu paling abdol. 2 rakaat salat usolli rakaataini minal witri ma'muman lillahi ta'ala. Salat kita Allahu Akbar, selesai tegak lagi salat. 1 rakaat. Nah, untuk yang 3 rakaat langsung ada 2 cara. Cara pertama tanpa tahiyat awal. Harus paham kita, jangan kita apa lupa. Pas imam lupa tahiyat awal, uji kita subhanallah, teriak pula. Ya, tahiyat awal itu tidak perlu teriak kalau lupa. Dan ini bukan dia lupa, memang dia ngambil cara seperti itu. Salat 3 rakaat tanpa tahiyat awal, 2 rakaat, pas habis sujud kedua langsung tegak Allahu Akbar. Rakaat ketiga baca Fatihah dengan jahar, lalu baca surat kulhu, kulhu falaq, kulhu binas atau kulhu saja juga boleh dengan jahar, lalu rukuk sampai selesai salam. Cara yang kedua seperti sholat maghrib, 2 rakaat tahiyat, naik lagi rakaat ketiga tanpa membaca, tapi di dalam hati dibaca tidak jahar tapi dengan sirri, cukup kita yang dengar baik. Nah, jadi boleh 3 rakaat langsung itu. Wa rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan ibadah kita jadi ibadah yang makbul di sisi Allah sesuai dengan syariat Allah. Alangkah meruginya kita kalau kejadian kita macam si Jul tadi, ya lah melok semayang 23 rakaat sejam setengah tegak tercencang, tahu-tahu dak katik nilai di sisi Allah. Kenapa? Bodoh, dia dak tahu kalau syarat salat tarawih, salat witir harus didahului salat isya terlebih dahulu. Bib nak nanya bib siko bib. Palangannya 2 kurang sepapat ya Pak. Tidak apa-apa ya, seminggu sekali juga. Syarat sholat isya dulu baru boleh tarawih, boleh sholat witir. Nah kamu nih sebagian kaget bakal jadi musafir, mudik. Sementara musafir itu boleh menjamak takdim sholat. Sekarang ada sekelompok orang, mereka dengan kendaraan mau mudik ke Jawa Tengah sana atau ke Jawa sana, jauh musafir. Lalu di bulan Ramadan setelah perjalanan cukup jauh mereka memutuskan dari maghrib sampai isya kita stop dulu. Cari rumah makan, cari masjid yang ada halamannya, kita sholat, kita buka. Lalu mereka pun musafir. Begitu sampai ke masjid pada maghrib mereka siap-siap, nyiapkan buka, nyiapkan untuk sholat. Buka selesai sholat maghrib langsung mereka jamak takdim. Jamak takdim di waktu maghrib atau di waktu isya? Di waktu maghrib. Pertanyaannya, habis selesai sembahyang isya itu boleh tidak salat tarawih?
Waktu Isya belum masuk loh. Waktu Isya belum masuk kan? Mereka jamak takdim. Habis sholat maghrib langsung jamak takdim sholat Isya. Mereka punya semangat, ayo kita sembahyang tarawih. Oi, belum masuk Isya ini nih. Ikhtilaf baina ghairu ulama. Ikhtilaf berbeda pendapat antara bukan ulama. Bukan ulama, kalau ulama bagus. Ya, ini bukan ulama, boleh, tak boleh, ngotot sampai. Ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, kan tadi kuncinya sudah melakukan sholat Isya. Maka jawabnya boleh kita langsung sholat tarawih. Kan ini belum masuk waktu Isya, bukan lagi belum masuk, Isyanya sudah kita gawe ke? Ini kan daruriyah, hukumnya darurat, hukum jamak takdim. Jadi selesai sholat Isya, kita boleh sholat tarawih, boleh sholat witir, walaupun itu di waktu maghrib dengan catatan tadi sudah sholat Isya. Niat puasa, kamu nih banyak puasa, siap habis sembahyang ya di mana-mana. Nak tagidu ala som, nawaitu sama godin, semasjid hangat nyawab. Ya, besok subuh wajib niat lagi tak? Pas sahur. Wajib niat lagi tak? Jawab. Wajib. Apa alasannya? Alasannya apa? Sahur wajib niat. Tidak ikhwan. Niat sahur itu sudah boleh dari maghrib. Begitu bedung maghrib kita batal langsung nawaitu samagodin an ade cukup. Pas habis tarawih dak melok maco sah sudah. Pas sahur lupa niat sah dengan niat maghrib tadi. Nah kamu habis Isya sudah niat kan? Sahur lupa dak niat lagi. Apa hukum puasa kita? Tanya di kita. Niatku semalam di lisan apa di hati? Nah ini kebanyakan lalainya kita ikhwan. Niat itu di dalam hati. Kalau yang kamu baca, kami baca sama santri di pondok, nak tagidu ala som, nawaitu, itu pelapasan niat, niat belum. Sama dengan sholat. Kita sholat usolli fardhu dhuhri arba'at. Itu baru lapas niat, sunnah hukumnya. Begitu takbir Allahu Akbar, ente tidak niat, tidak sholat menurut mazhab Syafi'i. Puasa juga sama. Kalau selama ini kita tidak niatkan di dalam hati, berarti puasa kita kemarin tidak puasa. Jadi ketika ditalkinkan na'taqidu alal shaum, boleh ente ikuti, setelahnya langsung hadirkan di hati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanatin fadlillah. Jelas ikhwan? Ya jangan cuma dilafazkan tapi juga dihadirkan di hati. Carilah kitab fikih mazhab Syafi'i. Niat mahallul qalb. Niat itu tempatnya di hati. Talaffuz sunnah, melafazkan hukumnya sunnah. Jadi sudah boleh dari kapan? Dari maghrib. Habis Isya niat lagi boleh. Habis tarawih niat lagi boleh. Pas sahur niat lagi juga boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan amal ibadah kita bertambah indah, bertambah baik, berkualitas di hadapan Allah SWT. Dan mari kami mengajak dari kami dan kita semua ikhwan, bertambah hari bertambahlah semangat ibadah. Ya, bertambah hari bertambah semangat, bukan bertambahkan kendor dari ibadah. Kualitas ibadah kita harus perhatikan, kuantitas boleh juga kita tambahkan. Wallahu a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم
أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. فاتح بالقبورة وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وكل من عملنا من عمل الصالح وما خطر في بال من نية الصالحة. إن الله جعلنا